Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, kembali lagi di Bimbel Lentera Education Center. Nah, sekarang kita akan belajar bab gaya gravitasi kelas 10 semester 2. Nah, jadi adik-adik, kita tinggal di bumi ini tak sepenuhnya sesimpel itu loh. Jadi, kehidupan di bumi yang dihuni oleh manusia, tumbuhan, hewan, dan berbagai makhluk hidup di bumi ini tak lepas dari pengaruh sebuah gaya yang menjaga kita untuk tetap berada di daratan. Bagaimana seandainya tidak ada gaya gravitasi, Kak? Wah, pertanyaannya bagus banget nih. Jadi, semua yang ada di bumi akan melayang-layang sama seperti di luar angkasa, di mana tidak ada gaya gravitasi. Kalau gitu, berarti kita sangat beruntung sekali, bukan? Bisa hidup di bumi yang ada gaya gravitasinya. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa sih keistimewaan gaya gravitasi yang selalu menjaga keseimbangan perpijakan kita di bumi ini? Yuk, kita sama-sama belajar pengertian gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini mempunyai pengertian sebagai suatu magnet yang tarik-menarik di mana asalnya ada di dalam inti bumi. Jadi, gaya gravitasi itu ada di massa suatu objek dan selalu tarik-menarik objek yang dirasa punya massa. Gravitasi di matahari membuat seluruh benda-benda di langit berada di orbit masing-masing untuk mengitari matahari. Menurut NASA, gravitasi itu kekuatan untuk planet dan benda-benda lain. Karena gaya gravitasi ini semuanya membuat matahari sebagai orbitnya. Akibat dari gravitasi ini, semua benda punya berat dan jatuh ke tanah. Nah, selanjutnya kita akan belajar fakta menarik tentang gaya gravitasi. Nah, yang pertama, gravitasi sebenarnya bukan gaya. Lalu apa ya? Terus apa ya? Pasti yang di benak kalian berpikiran seperti itu semua. Nah, menurut Albert Einstein, gravitasi ini adalah konsekuensi dari sesuatu lain daripada kekuatan di dalam bumi. Teori yang dikemukakan tentang ruang waktu sebenarnya dibengkokkan oleh benda-benda besar seperti planet dan matahari. Wah, mirip-mirip dengan dunia paralel ya. Nah, fenomena mendistorsi jalur objek lewat ruang dan waktu menciptakan efek yang dilihat dan dirasakan sebagai gravitasi. Untuk fakta yang kedua, benda-benda besar bisa membuat gelombang gravitasi. Dalam teori Einstein menggambarkan bagaimana benda-benda besar ini dapat mengubah ruang dan waktu. Jadi, ketika mereka bergerak harus menciptakan ria-ria di jalinan ruang angkasa. Walau murni sebuah teoritis, tapi selamanya untuk beberapa dekade ini kita dapat mendeteksi gelombang dalam beberapa tahun terakhir. Fakta yang ketiga yaitu nilai gravitasi di setiap belahan bumi sangat bervariasi. Nah, hal ini dikarenakan karena permukaan bumi tidaklah sempurna. Jadi, tak semua tempat di bumi itu memiliki nilai gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Untuk komposisinya pun berbeda di setiap tempat di bumi ini. Untuk fakta yang keempat, gravitasi bisa dibelokkan cahaya atau membelokkan cahaya. Jadi, Einstein menjelaskan bahwa kalau gravitasi merupakan hasil dari benda-benda besar yang mendistorsi struktur ruang dan waktu. Untuk fakta yang kelima, beberapa bakteri tumbuh lebih baik di gravitasi mikro. Apa sih pengertiannya? Jadi, di pesawat
ulah-alik NASA ada bakteri yang bertingkah sangatlah berbeda dibandingkan bakteri yang hidup di bumi. Bakteri ini saling menempel dalam bentuk yang tak pernah dilihat sekalipun. Dengan memahami perilaku bakteri ini bisa membantu astronot dari biofilm bakteri berbahaya saat penerbangan ruang angkasa dalam jangka yang panjang. Oke, sekarang kita lanjut ke manfaat gaya gravitasi. Semua yang ada di dunia ini pasti punya manfaatnya bagi kehidupan, bukan? Sama halnya dengan gravitasi yang selama ini menyelimuti bumi loh. Apa sajakah itu manfaatnya? Yang pertama yaitu menjaga kestabilan segala kehidupan di bumi. Dengan adanya gaya gravitasi, semua akan jadi lebih stabil dan semua kehidupan akan berjalan dengan semestinya. Bayangkan, kalau kehidupan di bumi tanpa gravitasi, wah, mungkin akan terjadi kekacauan dan kehidupan di bumi ini akan hilang. Yang kedua, membuat segala sesuatu benda yang ada di bumi ini tetap pada tempatnya. Bayangkan, kalau kehidupan di bumi tanpa gravitasi, wah, mungkin semua barang-barang sudah terbang melayang-layang di angkasa ya. Pasti akan sangat merepotkan kita. Yang ketiga, membuat segala benda jadi punya berat. Enggak kok, kita enggak akan bahas soal berat badan, hehehe. Jadi sama seperti poin di atas, dengan adanya gravitasi membuat segala benda jadi punya berat dan tidak melayang-layang. Untuk yang keempat, prinsip dasar ilmu penerbangan. Jadi, di ilmu penerbangan dan semua antek-antek yang berkaitan dengan penerbangan selalu dibuat dengan cara menghitung gaya gravitasi dengan daya di mana agar pesawat dapat melayang. Untuk yang kelima, yaitu sebagai sumber energi. Secara tak sadar, si gravitasi ini dijadikan sumber energi loh. Bagaimana tidak? Bayangkan nih, jika aliran dari sungai atau waduk dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air yang pada dasarnya butuh gaya gravitasi bumi di dalam menggerakkan kincir airnya, air yang mengalir juga karena gravitasi bumi. Ya, itu tadi kita sudah membahas manfaat dan fakta serta pengertian dari gaya gravitasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum gravitasi. Sebelum ke pengertian hukum gravitasi, kakak akan menjelaskan sedikit nih. Kita tentu sering mendengar kalau berat badan seseorang misalnya nih 78 kg, 45 kg, atau 60 kg. Kalau saya sekarang berat badannya berapa ya? Nggak usah dibahas ya, hehehe, karena sedang program diet. Nah, bagaimana cara seseorang mengetahui berat badannya? Tentu saja mudah untuk kita mengetahuinya dengan menggunakan alat yang bernama timbangan. Kita juga sering mendengar kalau massa bumi adalah 6 kali 10 pangkat 24 kg. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengukur massa bumi tersebut? Apakah dengan timbangan yang sangat besar atau bagaimana? Nah, inilah asiknya belajar fisika. Fisika dapat mengukur massa bumi ini tidak secara langsung. Nah, hukum gravitasi Newton ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Jadi, sebelum tahun 1686, sudah banyak data terkumpul tentang gesekan bulan dan planet-planet pada orbit yang mendekati bentuk lingkaran. Tetapi belum ada suatu penjelasan pada saat itu yang mampu menjelaskan mengapa benda-benda angkasa itu bergerak seperti itu. Nah, pada tahun 1686, Sir Isaac Newton memberikan kunci untuk menguak rahasia itu, yaitu dengan menyatakan hukum tentang gravitasi.
Dia mengamati bahwa suatu benda yang dilepas dari ketinggian tertentu di atas permukaan bumi akan selalu jatuh bebas ke permukaan bumi atau pada tanah. Hal ini tentu saja disebabkan pada benda itu sebuah gaya tarik yang disebut dengan gaya gravitasi. Jika pada suatu benda bekerja suatu gaya, maka gaya itu pasti disebabkan oleh benda lainnya, yaitu hukum 3 Newton tentang aksi reaksi. Oleh karena itu, setiap benda yang dilepas selalu jatuh bebas ke permukaan bumi, maka Newton menyimpulkan bahwa pusat bumi lah yang mengerjakan gaya pada benda itu yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Nah, menurut suatu cerita, ketika itu Newton sedang duduk santai nih di taman rumahnya dan memperhatikan sebuah apel yang jatuh dari pucuk pohonnya. Tiba-tiba dia timbul inspirasi bahwa jika gaya gravitasi bumi bekerja pada pucuk pohon dan bahkan pada puncak gunung, maka gaya gravitasi bumi tentu saja dapat bekerja pada bulan. Nah, berdasarkan ide gravitasi bumi inilah Newton dengan bantuan dorongan sahabatnya Robert Hooke menyusun hukum gravitasi Newton. Nah, jadi pengertian dari hukum gravitasi umum Newton yaitu gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Jadi nih, misalkan yang warna biru ini adalah bumi dan yang warna ungu adalah planet. Nah, bumi dan planet ini saling tarik-menarik. Nah, makanya di sini dinamakan dengan F1 dan ini adalah F2. Jadi, besarnya gaya gravitasi secara sistematis dapat dituliskan F sama dengan G besar kali M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, F di sini adalah gaya gravitasi dan satuannya adalah Newton, dan G di sini adalah konstanta gravitasi yang besarnya 6,672 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Selanjutnya M1 dan M2 itu adalah massa benda, satuannya adalah kilogram, dan R adalah jarak antara dua buah benda. Nah, 3 hal yang perlu Anda perhatikan jika menggunakan hukum gravitasi umum Newton. Yang pertama, benda dianggap berbentuk bola, seragam, atau berupa partikel atau titik materi, sehingga R adalah jarak pisah antara kedua pusat benda. Yang kedua, garis kerja gaya gravitasi terletak pada garis hubung yang menghubungkan pusat benda M1 dan pusat benda M2. Yang ketiga, F12 adalah gaya gravitasi pada benda 1 yang dikerjakan oleh benda 2 atau disebut dengan aksi. Sedangkan F21 adalah gaya gravitasi pada benda 2 yang dikerjakan oleh benda 1 yang disebut dengan reaksi. Jadi F12 dan F21 adalah dua gaya yang bekerja pada benda yang berbeda, sama besar, dan berlawanan arah, yaitu termasuk dalam hukum 3 Newton, yaitu pasangan aksi reaksi. Nah, jadi sekarang kita akan membahas contoh soalnya. Nih, berapa besar gaya gravitasi bumi dan bulan? Jadi, kita disuruh mencari gaya gravitasi antara bumi dan bulan. Nah, diketahui massa 1 ini kakak misalkan ini adalah bumi dan ini adalah bulan. Massa buminya 5,97 kali 10 pangkat 24 kg dan massa
bulannya 7,5 kali 10 pangkat 22 kg, serta jarak antara bumi dan bulan yaitu 3,84 kali 10 pangkat 8. Nah, yang ditanyakan adalah besar gaya gravitasi antara bumi dan bulan. Nah, kita tinggal masukkan ke persamaannya, yaitu F sama dengan G besar M1 dikali M2 per R kuadrat. Tinggal masukkan besarnya G 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 5,97 kali 10 pangkat 24 dikali 7,35 dikali 10 pangkat 22 dibagi 3,84 dikali 10 pangkat 8 dikuadratkan. Oke, rawat, ini jari-jarinya adalah 3,84 kali 10 pangkat 8 dikuadratin. Jadi sama dengan 6,67 dikali 5,97 dikali 7,35, hasilnya adalah 292,67. Ini kakak buletin ya, 2 angka di belakang koma. Nah, dikali 10 pangkat min 11 dikali 10 pangkat 24 dikali 10 pangkat 22 dibagi 3,84 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan, hasilnya 14,74 dikali 10 pangkat 16. Nah, diperoleh hasil 19,85 dikali 10 pangkat 19 Newton. Pangkat 10 pangkat 19 Newton. Nah, sekarang kita lanjut ke resultan gaya gravitasi. Nah, jadi di sini ada massa 1, massa 2, dan massa 3. Jika gaya bekerja membentuk sudut theta, jadi di sini dia membentuk sudut theta, dapat menggunakan persamaan yaitu F1 sama dengan akar F12. F12 itu apa? Yaitu gaya yang bekerja pada M1 dan M2. Kemudian F13 yaitu gaya tarik benda 1 akibat dari 3. Jadi akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 kali F12 dikali F13 cos theta. Nah, keterangannya F12 itu adalah gaya tarik benda 1 akibat 2. F13 adalah gaya tarik benda 1 akibat benda 3. Sedangkan F1 atau F ini adalah resultan gaya tarik. Gaya di sini semuanya satuannya adalah Newton. Lanjut ke contoh soal. 3 benda A, B, C membentuk suatu segitiga sama sisi dengan panjang sisi adalah 1 meter. Jadi setiap sisinya itu dia sama, yaitu sini 1 meter, sini 1 meter, dan sini juga 1 meter. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan besar gaya gravitasi pada benda B. Nah, karena yang ditanyakan adalah gaya gravitasi pada benda B, maka kita buat garis terlebih dahulu, yaitu ini ya. Ini. Nah, kita buat resultannya dulu. Jadi yang ditanyakan adalah gaya atau resultan di titik B. Nah, di sini kita langkah awal yang pertama mencari FAB. Kalau FAB berarti dia menggunakan massa A dan massa B. Nah, jadi G MA dikali MB per RAB kuadrat. Nah, diperoleh G, MA-nya berapa? MA-nya adalah 1
dikali MB-nya adalah 3 per RAB-nya adalah 1 kuadrat, sehingga diperoleh 3G. Sekarang kita mencari F, B, C terlebih dahulu. Jadi di sini dinamakan F, B, A. Ini dinamakan dengan F, B, C. Sorry ya, ini kakak hapus dulu karena salah. Ini adalah F, B, A. Nah, sekarang kita nyari yang F, B, C. Jadi pakai massa B dan pakai massa C. G M B dikali M C per R B C kuadrat. Nah, jadi G MB-nya adalah 3 dikali C-nya adalah 2 per 1 kuadrat, sehingga diperoleh 3 kali 2, 6 G. Jadi ini 6, ini G. Nah, setelah kita mengetahui FBA dan FBC, maka mencari resultan gayanya. Jadi F sama dengan akar FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat ditambah 2 kali FBA kali FBC cos theta. Nah, tinggal masukkan ya angkanya. Jadi akar 3G kuadrat ditambah 6G kuadrat ditambah 2 dikali 3G dikali 6G G besar cos 30 derajat. Di cos 60 derajat. Kenapa cos 60 derajat? Karena di sini kan adalah segitiga sama sisi. Jadi dalam satu segitiga itu dia memiliki sudut 180 derajat. Berarti di sudut C 60 derajat, di sudut A 60 derajat, di sudut B juga 60 derajat. Nah, tinggal masukkan ya. Jadi akar 3 kuadrat adalah 9G kuadrat ditambah 6 kali 6 yaitu 36G kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 6. Nah, 2 kali 3 hasilnya 6, 6 kali 6 hasilnya 36. Nah, di sini tambah 36G kuadrat dibagi setengah. Kak, hasil setengah dari mana? Cos 60 adalah setengah, sehingga diperoleh akar 63G kuadrat atau G akar 63 Newton. Nah, ini untuk yang segitiga atau mencari resultan gayanya. Nah, sekian pembelajaran gaya gravitasi. Apabila ada kurang lebihnya, bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.